Selamat datang di channel Bila Ikuan. Kali ini kita akan menceritakan inti cerita dari anime Detektif Conan yang mengenai organisasi hitam. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah, kita lanjutkan cerita utama dari Detektif Conan. Kali ini kita akan menceritakan secara singkat untuk episode 495 hingga 496. Di awal episode, Conan dan Ayah Haibara sedang berdiskusi tentang hubungan Rina Mijonashi dengan kakaknya Hondo Eisuke. Dan Conan menyatakan dengan ragu bahwa mereka berdua adalah orang yang berbeda berdasarkan bukti golongan darah yang diberitahukan oleh Hondo Eisuke. Lalu di scene selanjutnya, Conan datang ke tempat Ran, dan saat itu Ran sedang bertelepon dengan Sonoko. Dan Sonoko memberikan informasi kepada Ran bahwa Eisuke tidak masuk kelas lagi, dan bahkan Hondo Eisuke tidak bisa dihubungi. Padahal ada rencana liburan sekolah, dan Sonoko tidak bisa menghubunginya. Conan menanyakan apakah Hondo Eisuke bilang sesuatu apapun itu sebelum ia menghilang. Ran menjawab bahwa Eisuke bilang dia menemukan sebuah petunjuk di rumah sakit Haido. Mendengar kata rumah sakit Haido, Conan sangat tersentak kaget, karena di rumah sakit itulah Rina Mijonashi dirawat secara rahasia. Dan Conan masih bingung kenapa Hondo Eisuke berhasil menemukan sebuah petunjuk tersebut. Seharusnya para pihak FBI sudah menyembunyikan Rina Mijonashi dari publik, dan tak mungkin hal ini bisa diketahui oleh orang luar. Lalu Ran bilang yang dimaksud petunjuk oleh Eisuke bukanlah kakaknya, melainkan ayahnya. Dia bilang bahwa Eisuke menemukan petunjuk teman perusahaan ayahnya di rumah sakit tersebut. Dan menurut Ran, Eisuke saat itu sangatlah senang dengan mendapatkan petunjuk tersebut. Conan langsung beranggapan bahwa kompani ayahnya Hondo Eisuke juga sedang mencari Rina Mijonashi. Jadi bukan hanya anggota organisasi hitam saja yang sedang mencarinya saat ini. Setelah scene tersebut, Conan memanggil Jody Sensei untuk membicarakan hal itu. Conan bilang kepada Jody Sensei, Hondo Eisuke pergi ke rumah sakit pusat Haido tempat Rina Mijonashi dirawat. Jody Sensei juga mendapatkan kabar bahwa memang benar Hondo Eisuke pernah datang ke rumah sakit tersebut sambil membawa selembaran foto kakaknya dan menanyakan kepada para perawat. Lalu Conan juga bilang ke Jody Sensei bahwa Hondo Eisuke mendapatkan petunjuk teman kompani dari ayahnya di rumah sakit itu. Mendengar kata tersebut, Jody Sensei sempat kaget dan khawatir, sebab para kompani ayahnya Eisuke kemungkinan besar telah mengetahui para wajah-wajah agen FBI. Dan Conan juga masih bingung kenapa pihak kompani mencari Rina Mijonashi juga. Lalu tiba-tiba Profesor Agasa bertanya kepada Conan dan Jody Sensei tentang masalah kompani, sebab Profesor Agasa tidak mengetahui istilah dari kompani itu apa. Dan Profesor Agasa yakin bahwa kompani yang dimaksud Conan dan Jody Sensei bukanlah perusahaan biasa. Lalu Ayah Haibara menjawab pertanyaan Profesor Agasa. Yang dimaksud kata kompani itu adalah agen CIA atau kepanjangan dari Central Intelligence Agency. Dengan kata lain, ayahnya Eisuke adalah mata-mata dari negara Amerika. Dan Jody Sensei juga mendapatkan informasi mengenai ayahnya Hondo Eisuke. Ayahnya Hondo Eisuke bernama Ethan Hondo. Dia telah bergabung ke CIA sejak 30 tahun yang lalu sebagai mata-mata. Dan ia diberikan tugas untuk melakukan mata-mata di Jepang. Namun Jody Sensei beranggapan mungkin saja ini berkaitan dengan organisasi hitam. Jadi CIA ini juga sedang mengincar dan mencari tahu di mana Rina Mijonashi berada. Sebab Rina Mijonashi merupakan anggota organisasi hitam yang memiliki kode name Kira. Conan bilang kepada mereka semua berarti Hondo Eisuke saat ini aman bersama teman ayahnya yang anggota CIA. Sebab bertemu dengan teman ayahnya, Hondo Eisuke pasti tidak melanjutkan proses pencarian kakaknya. Mendengar kata tersebut, Jody Sensei langsung memberitahukan informasi mengenai ayahnya Hondo Eisuke yang bernama Ethan Hondo. Ayahnya tersebut ternyata telah meninggal sejak 4 tahun yang lalu. Menurut laporan, ayahnya Eisuke ditemukan di gudang tua yang berada di Yokohama. Dan di sana juga terdapat saksi mata, seorang gelandangan yang saat itu sedang tidur di lantai 2 di gudang tersebut. Saksi mata tersebut terbangun setelah mendengar suara tembakan, dan ia melihat ke bawah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia melihat seorang wanita yang sedang berlutut di dekat tubuh seorang pria. Lalu disusul dengan 2 orang pria berbaju serba hitam yang lari masuk ke dalam gudang tersebut. Selain itu, menurut kesaksiannya, wanita tersebut menjelaskan apa yang terjadi di dalam gudang kepada 2 orang laki-laki yang berbaju hitam. Dan ia menjelaskan bahwa dia menggigit mata-mata itu dan merampas pistolnya lalu menembaknya. Dia juga berkata bahwa dia tidak mengatakan apapun terkait informasi organisasi hitam kepadanya. Wanita itu menjelaskan bahwa ada sebuah alat perekam suara di tubuh mata-mata tersebut yang dapat diputar ulang dan bisa dijadikan bukti bahwa dia memang benar-benar tidak memberikan informasi kepadanya. Lalu setelah ketiga orang tersebut pergi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dengan panik menghampiri mayat dari mata-mata tersebut dan berteriak kata Hondo, yang dapat disimpulkan bahwa Ethan Hondo meninggal akibat ditembak oleh anggota organisasi hitam.
Jody Sensei bilang bahwa informasi ini dari Akai Shuichi, dan Jody Sensei mempercayai bahwa Akai Shuichi memberikan informasi yang valid. Tidak hanya membunuh Ethan Hondo saja, Jin dan Vodka juga membunuh temannya yang menghampiri Ethan Hondo dan membakar gudang tersebut untuk menghilangkan bukti. Untungnya, gelandangan tersebut berhasil melarikan diri dan memberikan kesaksiannya kepada Akai Shuichi bahwa menurutnya wanita tersebut sangat mirip dengan presenter terkenal yaitu Reina Mizunashi. Berarti yang membunuh Ethan Hondo adalah Kir, dan kedua pria yang berpakaian serba hitam adalah Jin dan Vodka. Jody Sensei juga beranggapan sama dengan Conan bahwa Reina Mizunashi bukan kakaknya dari Hondo Eisuke, karena tidak mungkin menurutnya seorang anak membunuh ayahnya. Ayah Haibara beranggapan mungkin Reina Mizunashi menyamar sebagai anaknya dari Ethan Hondo karena memiliki wajah yang sama, guna untuk mencari informasi mengenai kebenaran bahwa ada mata-mata di organisasi tersebut. Namun dia tertangkap dan ketahuan penyamarannya oleh Ethan Hondo. Ya, walaupun itu hanyalah anggapan dari Ayah Haibara. Selanjutnya, Conan dan Jody Sensei bersama James pergi mengunjungi rumah sakit tersebut. Saat sedang berdiskusi tentang Hondo Eisuke, Conan merasa ada yang aneh saat dia ingat tentang foto Hondo Eisuke saat masih kecil dan di belakang ada ayahnya. Menurut saksi pemilik restoran tersebut pernah bilang ke Conan bahwa mereka datang hanya berdua saja ke restoran itu. Jadi kemungkinan besar Hondo Eisuke belum pernah menemui teman ayahnya yang anggota CIA. Dan di sini juga Hondo Eisuke bilang bahwa ia menemukan sebuah petunjuk teman ayahnya, bukan melihatnya secara langsung. Conan langsung memastikan kembali kepada Ran tentang Hondo Eisuke bahwa dia menemukan sebuah petunjuk teman ayahnya. Petunjuk yang dimaksud oleh Hondo Eisuke adalah alamat email yang sama hingga berbunyi notasi 7 anak atau bahasa Jepangnya Nanatsu no Komelody, yang mendengar notasi tersebut di rumah sakit itu. Karena saat masih kecil, Eisuke mendengar ayahnya menelpon seseorang menggunakan notasi tersebut, sehingga Eisuke yakin bahwa itu adalah teman ayahnya. Saat mendengar perkataan Ran, Conan nampak kaget. Berarti yang ditemukan oleh Eisuke di rumah sakit Haido bukanlah anggota CIA, melainkan ada anggota organisasi hitam yang ada di sana. Jody Sensei langsung melaporkan ke Akai Shuichi bahwa ada anggota organisasi hitam yang menyamar di rumah sakit tersebut. Setelah sampai di rumah sakit, Conan langsung bertanya kepada perawat sambil menunjukkan foto Hondo Eisuke dan menanyakan apakah anak ini pernah datang ke sini dan menanyakan seseorang. Perawat tersebut menjawab iya, bahwa dia pernah datang ke rumah sakit ini dan dia juga menanyakan mengenai Reina Mizunashi sambil menunjukkan fotonya. Dan perawat itu juga bilang bahwa bukan Hondo Eisuke saja yang menanyakan tentang Reina Mizunashi, melainkan ada seseorang lagi yang menanyakan tentang Reina Mizunashi kepada perawat itu. Mendengar perkataan perawat tersebut, semua tersentak kaget. Conan langsung bertanya seperti apa orang tersebut yang menanyakan Reina Mizunashi selain Hondo Eisuke. Sayangnya perawat itu tidak bisa menjelaskan dengan jelas karena masalah penglihatan. Karena saat itu kontak lensanya terlepas, yang ia tahu bahwa dia adalah seorang pria dan seorang pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Dilihat dari sendal baru yang ia pakai. Setelah itu, para pihak FBI, Akai Shuichi, James, dan Jody melakukan diskusi mengenai hal tersebut. Jody Sensei meminta untuk segera memindahkan Reina Mizunashi dari rumah sakit ini. Menurut Akai Shuichi, tindakan tersebut tidak perlu dilakukan. Bahkan lebih baik Reina Mizunashi tetap dirawat di rumah sakit ini. Karena Akai Shuichi yakin pihak organisasi hitam masih di tahap awal investigasi mengenai keberadaan Reina Mizunashi, dan mereka datang ke sini hanya untuk mencari bukti yang pasti. Dan ini bisa menjadi kesempatan pihak FBI untuk menambah tahanan mereka menjadi 2 orang. Menurut Akai Shuichi juga, lebih baik untuk saat ini Hondo Eisuke tetaplah menghilang, karena akan berbahaya jika dia berkeliaran untuk saat ini. Sebab Hondo Eisuke merupakan putra dari seorang Nok, alias non-official cover. Nok sebutan agen rahasia yang menyamar menjadi warga sipil dan menyusup ke negara lain untuk menjalankan tugasnya. Nah, itulah pembahasan awal cerita tentang Detektif Conan. Nantikan part-part selanjutnya.